Oke, kita akan ngobrol dengan salah satu orang tua siswa SDK Tirta Marta BPK Penabur, yaitu adalah Pak Niki Tirta. Oke. Thank you Pak Niki. Selamat pagi, Mam. Selamat pagi adik-adik yang lucu dari SD Tirta Marta ya. Yes, betul sekali Pak. Nah, senang sekali pagi ini bisa hadir di sini untuk berkolaborasi. Yes. Berbagi sharing ilmu yang simpel aja, karena memang dianjurkan yang simpel-simpel dulu. Nanti yang berat-berat next. Ya. Ibu-ibu yang sekolah nanti. Bener. Mami mau nggak nanti kita kalau sesudah acara ini ada lagi acara lebih Lebih susah lagi masak-masaknya? Mau? Dengan Pak Niki lagi? Oh, laku nih Pak. Baik. Oke. Ya, sebelumnya ada sedikit pesan sponsor Bapak Ibu, di mana Sekolah Tirta Marta BPK Penabur ada penerimaan siswa baru untuk 2023, 2024 juga sudah dibuka, dan sekarang ada 5 benefit bisa dimanfaatkan. Ada yang sudah tahu belum 5 benefitnya apa? Selain early bird, karena early bird sudah kemarin. Masih ya sampai akhir September. Ada yang tahu benefit apa? Diskon saudara, betul, sibling ya, sibling kebersamaan dan juga sibling existing. Lalu ada lagi yang tahu? Member GKI Pondok Indah, betul sekali. Apalagi? Berarti udah 3 nih. Siswa berprestasi, betul. Dapat lagi ya, ada potongan nih Pak Niki. Untuk anak-anak yang berprestasi akan ada potongan juga. Apalagi? Satu lagi. Ada yang tahu? Alumni reward. Jadi untuk para alumni yang mensekolahkan kembali anaknya di sini, Pak Niki, itu akan dapat juga gitu. benefit-benefitnya. Oke, segera dihubungi link yang ada di Instagram Sekolah Tirta Marta BPK Penabur, itu ada Linktree, ada WhatsApp linknya, bisa dikontak jenjang yang mau dituju. Nah, pasti kita udah gak sabar nih ya, pengen langsung menyerap pengalamannya Pak Niki tentang masak-memasak. Iya, siap. Langsung dieksekusi? Langsung? Atau mau ngobrol dulu? Langsung. Oh, udah gak sabar. Boleh Pak, nanti sembari jalan kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, ya. Oke, nah selamat pagi Ibu-Ibu. Hari ini kita mau membuat yang simpel seperti yang saya bilang tadi adalah dorayaki. Nah, dorayaki ini adalah sebenarnya pancake Jepang, pancake lapis ya, sandwich. Cuman di tengahnya bisa diisi dengan kacang merah, coklat, keju, sesuai selera. Ada juga yang diisi sama chocolate truffle, banyak sekali. Nah, kita bikin basicnya dulu untuk pancake Jepangnya. Ini resep simple banget, tidak menggunakan mixer juga nggak apa-apa. Kenapa saya memilih resep ini? Karena akan berkolaborasi juga dengan anak-anak yang ada di sini supaya nggak terlalu ribet dan susah pada saat eksekusi. Nah, biasanya dalam perbakingan atau bikin kue itu bahan itu dibagi 3, bahan basah, bahan kering. Biasanya 2 juga ada yang bahan basah dan bahan kering saja, tapi biasanya ada penambahan bahan telur. Nah, ini sekarang sudah saya pisah-pisahkan dan bisa didapatkan di Miss Hotma atau dari admin Tirta Marta nanti, atau mungkin di Instagram saya juga ada. Pertama ada bahan basahnya dulu, yaitu bahan bahan telur ya. Bahan basah dulu, termasuk telur ya. Bahan telurnya ada 4 telur utuh, 2 kuning telur, gula 75 gram, madu 75 gram, sama vanilla ekstrak 3 sendok teh. Nah, untuk penambahan flavoring itu bisa dimasukkan dalam bahan basah ini ya. Mau ditambah pasta susu atau mau dibikin pasta warna rasa pandan atau rasa red velvet, itu bisa ditambahkan penambahan pastanya di bahan basah ini. Nah, untuk bahan keringnya itu ada 250 gram tepung terigu. Saya memilih tepung terigu tinggi, yang tinggi protein. Karena tepung terigu itu sebenarnya dibagi menjadi 3, tinggi protein, sedang, ataupun rendah. Biasanya kalau untuk rendah itu untuk gorengan, untuk cookies supaya lebih crunchy. Karena kadar gluten pada proteinnya itu tidak terlalu tinggi, jadi lebih digunakan untuk hidangan-hidangan yang crunchy. Nah, kalau untuk sedang itu biasanya bisa dibilang juga serbaguna ya. Itu untuk cake juga bisa, jadi untuk ke arah mana aja lebih fleksibel. Tapi untuk tepung terigu protein tinggi sebenarnya lebih ke roti dan mie.
karena dia kadar glutennya itu lebih tinggi. Jadi tingkat kekenyalannya itu pada saat hasil akhirnya itu juga lebih tinggi. Nah, oke, itu pembahasan lagi nanti lebih jauh. Tapi yang jelas saya pakai tepung terigu protein tinggi. Bisa juga dicampur dengan protein sedang, bebas saja, tapi jangan protein rendah. Nah, penambahan bahannya untuk bahan lainnya adalah 50 gram susu dan 90 gram Minyak. simpel aja. Kita rasain langsung yuk, ibu-ibu dan moms dan anak-anak di sini. Yes. Sekarang kita masukkan telurnya ya. Oke. 2 kuning telur. 2 kuning telur. Iya. Iya, dimasukkan ke dalam alat pengocoknya. Iya, dipisah dulu. Iya, kuningnya doang. Cara masukinnya gimana tuh, Kak? Oh, Pak Niki. oke. Ada tips kah? Oke, kita pisahin dulu ya. Iya, Kuningnya saja. kembali ke harus gak apa-apa. Iya. Dan 4 telur utuh, jadiin 1 aja. Oke. Mami, kalau ada butuh bantuan, di sini ada Miss Hotma, Miss Femi yang bisa bantu, dan juga ada, ada di belakang, dan juga ada guru tata boga kita dari SMPK yang Marta bisa 4 telur bantuan utuh, beliau 2 juga. kuning telur saja. Langsung dicampur. Nah, untuk hasilnya nanti kurang lebih jadi 8 sampai 10 dorayaki, lapis dorayaki. Jadi 8 pasang ya. Itu Nah, 1 dorayaki untuk 1 orang tuh, Pak. Bisa. 1 dorayaki buat 1 orang. Nah, untuk besarnya sesuai selera, bisa lebar, bisa juga agak kecil. Agak kecil. Lalu dicampur dengan gula. Kuningnya 2, utuhnya 4. Iya. Kuningnya 2, Sudah, utuhnya 4. sudah. Gulanya 75 gram, simpel aja untuk mengingatnya. Kalau sudah, bentar. Kalau sudah masukin gula seperti Pak Niki. Kuningnya saja 2, utuh 4. Jadi total ada 6. Iya. Gulanya 75 gram masuk semua. Yes. Oh, ini vanilla extract. Kenapa, Pak? Oke. Iya, sama campur semua bahan basahnya. Ada madu ya, madu sama gula campur. Iya. Madunya juga bisa dicampur, yes, Mam. Iya, semua bahan basah campur aja nggak apa-apa. Iya, mantap. Iya, madu dan gula. Oke. Ya, bahkan sampai kepala sekolah SDK Tirta Marta saja Ikutan kelas. juga, waduh hebat sekali. Susu nanti. Nah, belum. Belum. Oke. Yang baru masuk nih telur, kuning telur, gula, madu. Nah, sebenarnya pakai vanilla ekstrak cair. Cuman di sini kayaknya disediainnya vanilla ekstrak bubuk ya, vanilla bubuk ya. Nah, kalau vanilla bubuk nanti masuknya ke ini aja, ke bahan kering aja, gitu. Tapi kalau saya pakai yang cair, nah kalau yang cair masuk ke bahan basah nggak apa-apa. 3 sendok teh. Yes. Nah, flavoringnya terserah mau ditambah rasa pandan, rasa red velvet. Allah, mungkin bisa ditambahkan lagi telurnya kali ya. Telur. Miss Femi. Nah, kalau ini saya tambahkan pasta susu sedikit. Miss Tapi Femi sebenarnya ada di dalam telur bahan kering nanti sudah ada susu bubuk ya. Nah, ini kita mixer aja. Kita aduk aja. Nggak usah pakai mixer, pakai whisker aja nggak apa-apa sampai berbuih kecil. Ya,
Vanilanya boleh dimasukin gitu loh, Bapak. Vanilanya itu bentuknya bubuk, masuk aja ke bahan kering, dijadiin satu nanti. Tapi kalau vanilanya basah, sorry, cair, masuk ke bahan basah. Nah, ini kita aduk pakai whisker sampai berbuih kecil ya. Wah, hebat. Kecil-kecil sudah belajar masak ya. Keren, keren. Oke, sudah. Sampai kayak gini ya. Sampai berbuih. Ya. Wah, keren. Ibunya udah sering nih berarti ya. Udah langsung berbuih. Keren, Mam. Kalau ngocok gitu pegel nggak sih, Pak? Lumayan. Lumayan. Jadi kalau pakai mixer lebih gampang. Gampang, iya. Mami, hitung-hitung kita olahraga ya. Ngocok telur. Olahraga tangan dulu, nanti selanjutnya boleh dilanjutkan. Wah, ya. Oke. Nah, kalau sudah Mams? Sudah? Sudah tercampur? Sudah berbuih? Sudah, Oke. wih, mantap. Yaudah. Ini nggak apa-apa, kita sisihkan sebentar. Sekarang kita ke bahan kering. Bahan keringnya campur semua. Ada wadah lagi nggak? Disediakan kan? Mungkin mangkuk atau apa? Wadah? Oh, Ada lagi? ada wadah lagi? Nggak udah. Kalau nggak ada wadah lagi, langsung aja masukin ke dalam adonan telur tadi. Oke. Jadi ada baiknya kalau kita menyatukan ada bahan kering, itu bahan kering disatukan dulu, diaduk rata, baru dimasukkan ke dalam bahan basah. Jadi biar lebih tercampur pasti. Oh, wah, Nah. bagus itu ya, Mam. Biar maksudnya secara keseluruhan semua tekstur dan rasa konsisten. Iya. Seperti ini. Ya. Untuk resepnya gramaturnya sudah ada, saya bagikan di Miss Hotma dan bisa dicari di akun Tirta Marta mungkin atau akun Instagram saya. Iya. Di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Enggak. Belum nanti belum. 250 gram tepung protein tinggi. Yes. Terus ada baking powdernya 1 sendok teh. Itu dicampur aja semua, sudah presisi semua saya sediakan. Terus baking sodanya setengah sendok teh dan susu bubuknya 50 gram. Nah, ini dicampur. Bahan kering kita campur rata dulu. Baking powder juga. Baking powder juga. Oke. Nah, Mams, ada baiknya kalau ada saringan di rumah, bahan kering itu disaring dulu karena biasanya kita nggak tahu kualitas bahan tuh kadang-kadang sudah oksidasi dia akan menggumpal. Iya. Jadi kita pastikan dulu disaring. Satu membuat adonan menjadi lebih lembut. Kedua memastikan tidak ada gumpalan pada adonan kita. Oh iya benar. Ini kan ada gumpalan. Ada gumpalan. Entah itu tepung terigunya atau susu bubuknya ada gumpalan, bisa kita hilangkan gumpalannya. Oh, Ya, betul, ada baiknya. Mas. Tipsnya bagus banget nih. Ternyata benar-benar ada gumpalan di dalam tepungnya ya. Ya, boleh nggak apa-apa. Karena ini kita langsung campur aja biar halus ya. Ada bahan lainnya, ada susu cair dan minyak langsung campur nggak apa-apa. Jadi basicnya adalah mencampur semua bahan, tapi terlebih dahulu adalah dikocok telurnya hingga berbusa. Ya, minyak, semua bahan kita masuk. Itu ada efeknya Pak ya, kalau tidak berbusa sama nggak berbusa dimasukin duluan? Lebih ke tekstur Pak, nanti Pak. Teksturnya ya? Oke. Buttercream nanti itu buat filling. Garam Masukin aja. Garam nggak masukin apa-apa. juga? Nggak apa-apa. Baking soda nanti? Baking soda, baking powder semua masukin. Oh, semua masukin. Semuanya dimasukin.
Nah, diaduk pakai whisker lagi sampai benar-benar lembut ya, tidak ada yang menggumpal dan tercampur rata. Iya, kita olahraga lagi nih, Mam. Diaduk semuanya. Nanti kalau papa mama, mami-mami dan adik-adik ada pertanyaan ke Paniki boleh ya diajukan. Susu cair masukin aja. Susu cair, minyak, semua pokoknya semua bahan-bahan yang ada dimasukkan dan diaduk sehingga menjadi tin. Dan adonannya lembut ya. Coklat, keju, buttercream itu topping nanti buat fillingnya. Minyak langsung semua. Langsung. Nah, resep dorayaki ini juga bisa diaplikasikan menjadi pancake biasa, tapi minyaknya diganti dengan mentega cair. Dan telurnya itu di mixer lebih lama sampai benar-benar mengembang, baru dicampur. Jadi perbedaannya sebenarnya lebih ke tekstur, Pak. Lebih ke tekstur ya. Antara pancake biasa dengan dorayaki, pancake Jepang itu lebih ke tekstur. Oh, memang kenapa? Bedanya teksturnya gimana tuh, Pak? Tekstur dorayaki cenderung lebih padat. Lebih padat. Kalau untuk pancake biasa itu lebih berongga. Itu karena proses pada saat pengadukan telur. Pengadukan telur. Dia lebih sampai mengembang. Rongga udaranya lebih banyak. Baru dimasukkan semua bahannya. Tapi kalau di dorayaki saya menggunakan minyak. Yap. Tapi kalau di pancake itu biasanya mentega yang dicairkan. Mentega yang dicairkan. Jadi rasanya pun lebih gurih. Lebih gurih. Jadi beda rasa. Wow. Gitu. Bisa apa cara yang salah beda aja bisa jadi beda nama makanan ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, kurang lebih konsistensinya seperti ini ya, ibu-ibu. Wow. Moms. Selembut itu, Mams. Iya. Jadi jangan terlalu padat juga, karena nanti adonannya pada saat dipanggang, dimasak dia akan berat. Oke. Gitu. Jadi harus agak encer seperti ini. Nah, ini contohnya. Kalau kurang encer, nggak masalah, tambahkan lagi susu cair sedikit tidak apa-apa. Karena terkadang, bisa diminta di sini. Ya. Karena terkadang perbedaan tekstur itu terjadi pada saat mengikuti resep bukan karena kesalahan kitanya, tapi kadang-kadang gramatur dari telur juga beda-beda kan. Oke. Ada telur yang besar, ada telur yang kecil. Akhirnya yang mungkin yang dapat yang kecil dia akan lebih kental. Nah, sedikit di-adjust dengan liquid. Liquidnya bisa tadi mungkin ada minyak, ada susu, bisa. Oke, kita panaskan. Oke, ntar dulu, belum. Ibu-ibu jangan nyalain kompornya dulu. Nah, ini adalah tahap yang paling penting ya, bahwa jangan nyalakan dulu. Oke, Moms. Jadi salah satu step yang paling penting setelah semua bahan tercampur, ini didiamkan minimal 15 sampai 20 menit. Itu fungsinya adalah satu, supaya semua bahan benar-benar menyatu. Kadang ada liquid yang belum menyatu, ada bahan-bahan yang penting yang harus bekerja dulu seperti kayak baking powder. Biarkan dia bekerja dulu, didiamkan selama 15 sampai 20 menit. Yes. Nah, untuk baking powder kalau bisa memakai baking powder yang double acting. Double acting. Baking powder yang double acting adalah yang bekerja 2 kali. Dia bekerja pada saat proses pencampuran karena kelembapan dan asam, lalu bekerja lagi pada saat proses pemanasan. Nah, ada juga yang single acting. Single acting cuma pada saat pencampuran saja. Nah, kalau kita dalam baking, kalau saya lebih pede pakai yang double acting. Mereknya nggak bisa disebutkan, cuman bisa dicari di toko bahan kue. Baking powder yang double acting. Jadi pada saat sudah dicampur lama pun nggak masalah. Ketika dipanggang dia masih bekerja lagi karena dia mempunyai sifat bekerja pada saat 2 situasi. Pada saat proses pencampuran
dan juga pada saat proses pemanasan dia bekerja lagi. Wow. Oke. Nah, kita tunggu 15 sampai 20 menit. Kalau saya sudah saya bawa sebelumnya yang sudah saya siapkan di rumah biar kita lama. Ini yang sudah saya siapkan di rumah. Nanti Ibu perhatikan dulu cara bakingnya ya. Ini agak berbeda dengan pancake biasa. Oke, minyak mana? Yes. Minyak. Oh ini. Oh itu. Oke. Nah ini minyaknya sedikit aja. Iya. Enggak, ini minyaknya buat dikit aja. kita pakai teflon ya. Nah, apanya? Ada pakai punya saya aja. Kita nggak butuh banyak-banyak kok. Cuman sekali ini aja untuk terusnya. Oh. Nah, ini kalau saya untuk lebih meyakinkan teflonnya bekerja dengan baik. Jadi saya kasih minyak dulu. Nanti kulit permukaan dorayakinya akan mulus tanpa ada pulau-pulau. Nah, ini Dielap lagi. saya lap atau bisa pakai kuas. Cuman saya lebih pede pakai tisu. Jadi benar-benar dia anti lengketnya benar-benar maksimal. Jadi Dan minyak- tidak akan membuat corak pada dorayaki. Oke. Minyaknya hanya seperti melapis aja gitu ya, Pak ya? Nah, biasanya kita harus yakinkan dulu bahwa suhunya udah stabil nih, Mams. Jadi biasanya Ya. percobaan pertama dia agak sedikit kurang bagus karena suhunya belum stabil. Bisa pakai plastik segitiga seperti ini ataupun pakai kayak sendok sayur ya. Apinya kecil aja. Belum. Belum. Ya kan? Apinya kecil sekali ya. Kalau mau dinyalakan sekarang cuma untuk Oke. Oke. Nah, lebih mudah memakai plastik segitiga seperti ini. Jadi kita bisa menakar besarnya dari dorayakinya mau sebesar apa. Jangan terlalu besar ya, Mams, karena akan merepotkan sendiri nanti. Oke. Nah ini perhatikan setelah ada gelembung-gelembung kecil itu udah harus siap-siap untuk ngebalik. Oke. Jadi tandanya dia ada gelembung-gelembung kecil gitu ya, Pak Niki? Iya. Ya? Bagaimana, Mams? Semangat? Wah, Oke. mantap. Jadi perhatikan sini dulu, nanti tinggal kita panggang sama-sama. Iya. Oke. Nah ini ada gelembung-gelembung kecil udah mulai keluar nih. Baru kita balik. Wow, warnanya. Ya. Ini warnanya bisa cantik dan rata seperti ini karena tadi tidak terlalu banyak minyak. Minyaknya kita lap dulu pakai tisu. Dan lihat mengembang sekali kan? Iya betul. Wow, lebih muda ya? Iya. Nah, apa yang terjadi kalau ketika baru diaduk langsung dipanggang, nggak akan ngembang. Oh. Dia akan bantet. Nah, jadi timing juga perlu diperhatikan dalam baking ya. Yes. Ini bukan baking, ini lebih ke masak sebenarnya, Lebih ke cooking. masak. Jadi biarkan si bahan-bahan ini menyatu dulu. Kalau misalnya kita bikin roti itu apa ya? Kalau roti itu kalis. Oh, ada istilah. Roti ya. Jadi benar-benar si bahan ini benar-benar menyatu, baru kita eksekusi. Eksekusi. Sudah kecium belum, Mam, aromanya? Sudah ya. Wah. Apa? Iya, ini jadi seperti nonton film kartun anak-anak ya. Dorayaki. Nah,
Kalau ada yang butuh plastik segitiga, nanti bisa minta sama asisten saya di sebelah kiri nih. Lebih mempermudah aja. Nah, pastikan apinya kecil ya. Karena kalau terlalu besar dia akan cepat matang, nanti warnanya terlalu gelap. Ini saya juga harus membiasakan kompor baru. Oke. Oke, ya, mudah-mudahan yang kedua lebih bagus, tapi kayaknya akan lebih gelap. Oke. Karena sudah terlalu panas. Terlalu panas banget. Lebih gelap sedikit. Iya. Nggak apa-apa. Yang cantik seperti ini ya, Mams. Boleh Nah, ini. ada contohnya Nah. nih, Mam. Biasanya kalau kompor di rumah itu ada ganjelan lagi nih di bawah kompornya kan, buat peningginya. Itu dipakai nggak apa-apa. Karena kita harus benar-benar mastiin si api itu benar-benar kecil. Kalau terlalu besar, ya itu tadi warnanya akan terlalu gelap. Dia cepat matang. Iya. Seperti ini. Oke, ini udah kali. Satu aja deh. Ya. Oke, kita konsen di satu aja deh ininya. Ini yang cantik. Ya, itu cantik. Apinya benar-benar kecil, bisa dilihat. Nah ini baru cantik warnanya. Gak apa-apa ya, biar cepet. Tapi kecil banget. Oke. Sebentar lagi kita bisa eksekusi. Yes. Iya, apa? Iya. Oke. Nah untuk toppingnya, biasanya anak-anak lebih suka coklat ya daripada kacang merah kalau di Indonesia. Kalau saya suka kacang merah. Cuman untuk kreasi topping, filling, untuk fillingnya itu bisa macam-macam. Nah nanti ada juga yang pakai buttercream dan keju. Cuman pengaturannya yang bikin cantik dan tampilannya lebih menggugah selera. Akan saya praktekin juga. Jadi cukup minyaknya sekali saja pada saat pertama kali dioles, selanjutnya tidak perlu. Oke, mungkin Mams ada pertanyaan sebelum kita akhirnya memanggang si dorayakinya? Pertanyaannya? Adik-adik mungkin ada pertanyaan tadi, Ethan mau nanya apa? Boleh, saya tanya sekarang. Sepuas kamu tanya, ayo. Atau kita tanya panikinya nih. Hah? Coba lihat. Halus kok. Sudah ya? Coba Ibu. Oh, oke. Sudah. Sudah lembut. Sudah. Oke, atau mungkin aku mau bertanya nih Pak Niki. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Pak Niki kenapa memilih profesi apa nih istilahnya? Chef ya istilah ini ya? Kenapa Pak? Apakah hobi berawal atau gimana? Awalnya memang cuma hobi aja. Oke. Tapi saya juga pernah ngambil short course juga di Perth, Australia. Tapi nggak sampai degree ya. Tapi memang itu bentuk kecintaan saya sama dunia masak sebenarnya. Oke. Cuma karena udah terlanjur di entertain duluan dan nggak bisa ditinggalin, akhirnya cuma ngambil kursus singkat atau short course aja. Iya ya. Nah, sebenarnya memang karena kecintaan saya di dunia dapur sih. Dari dapur? Dari kecil? Dari remaja. Dari remaja? Iya. Wah, ini ada cerita khusus pasti nih. Di rumah masak sendiri Pak? Atau malah ada ininya, asisten? Di rumah kalau untuk masak harian ada yang masakin. Ya. Tapi kalau untuk anak saya masak sendiri. Masak sendiri ya, Iya. lebih ada apa ya, suasananya, value-nya dapet ya Pak ya? Iya. Oke. Ada juga pertanyaan nih Pak dari salah satu penonton kita. Oke. Kenapa Bapak memilihkan sekolah Tirta Mata BPK Penabur sebagai sekolah untuk anak Bapak? Oke, yang pertama pasti memang terkenal karena apa ya,
lulusannya bagus-bagus. Lulusan bagus-bagus, banyak artis. Oh gitu ya? Banyak artis. Oh saya malah nggak tahu tuh banyak artis. Cuman Siapa ya? memang dasar yang diajarkan itu bukan cuma soal harus melulu pintar prestasi tinggi Iya, enggak, tapi lebih ke betul. pendidikan moral juga. Karakter dari si anak. Betul. Nah, itu yang paling penting dalam pengembangan pendidikan di Tirta Marta ya. Kita Marta. Nah, Oke. ngomongin tentang karakter, kita mami-mami juga pengen tahu kira-kira yang Paniki tahu saat anak belajar cooking, values apa yang bisa mereka dapatkan? Value sebenarnya gini, nggak cuma melulu soal ilmu yang kita bisa sharing sama anak ya, Yes. tapi quality time. Kita Quality bisa time. bonding sama anak. Iya. Kita bisa as a teamwork sama anak, Yes. dan itu membangun ikatan yang cukup kuat ya antara Betul. orang tua dan anak. Itu yang paling penting. Itu penting banget itu. Di samping menambah ilmu juga buat si moms dan si anak. Dan si anak, siapa tahu ke depan bisa masak sendiri ya nanti Iya. anaknya. Siapa Wow. tahu suatu saat nanti dengan quality time seperti itu jadi apa core memory yang bisa diingat sampai ke depannya kan? Kedepannya, Dan yes. tiba-tiba ntar misalnya momsnya udah mungkin anak-anaknya udah 17, 18, 21 tahun Iya. tiba-tiba ngasih dorayaki ini buat mamnya. Ingat nggak mam? Dulu kita masak bareng. That's Iya, core memory. Yes. Jadi bonding quality time yang memang seharusnya itu lebih valuable daripada cuma sekedar ilmu yang di-sharing. Iya, Gitu. betul sekali, Mam. Sering-sering kita nanti kalau ada waktu masak bareng sama anak-anak, bisa bonding dengan anak ya, Mams ya. Oh, sering katanya, Nah, Pak. wah itu lebih keren lagi kalau sering. Apa perlu diwawancara nih orang tuanya nih? Oh, nggak perlu. Oke, boleh dipanaskan. Kalau sudah dipanaskan kita Iya. mulai aja. Kompornya sudah boleh dinyalakan, Mams. Apinya kecil saja, supaya nggak hitam nanti. Udah semua ya, Sadius? Udah semua? Udah. Nah, Bu, Mam bisa dilihat ini karena proses pendiamannya. Ini yang terjadi. Satu, adonan itu lebih mengikat satu sama lain. Kedua, baking powder dan baking sodanya bekerja. Dia sudah membuat rongga-rongga. Nah, itu yang akan membuat rongga pada hasil tekstur di adonan kue ataupun pancake ataupun dorayaki. Itu yang membuat teksturnya. Iya. Jadi memang perlu didiamkan. Oke, habis ini udah. Nanti saya tinggal ngisi. Ya, ini ada pertanyaan Backup dulu lagi nih dia. Pak Niki dari salah satu penonton kita. Kesibukan Pak Niki sekarang ini apa aja Pak Niki? Kesibukannya, saya masih ngajar masak keliling Indonesia, Wow. bekerja sama dengan beberapa brand Ya, untuk mengajar juga masak, yes. acting juga masih. Acting masih ya? Sekarang mau sebentar lagi ngeluarin album rekaman. Rekaman. Iya. Kemarin kita sempat spill dulu salah satu lagu yang pernah Pak Niki nyanyiin. Iya. Bersama almarhum Vanessa ya. Iya. Wah, itu guru-guru yang ngasih tahu soalnya. Oh gitu ya? Oke. Kita langsung spill di YouTube. Ternyata wow, suara Pak Niki oke juga. Waduh. Apa kita nyanyi sekarang? Boleh, Wah. boleh. Tapi ada musiknya di Pak Niki. Tapi dengar-dengar ada usaha pastry juga Pak ya? Oh iya, saya juga ada usaha bakery online. Bakery online. Jadi kita pesan gitu Pak? Boleh. Oke. Dan namanya Kitir Premium Brownies 27 di Instagram ada. Nah, langsung dikepoin Mams. Oke, Mams, jangan lupa kayak gini ya. Wah, bagus loh Mam ini. Ya, mulus sekali. Iya. Dan yang paling penting menggunakan teflon anti lengket. Anti lengket itu wajib hukumnya. Oke. Oke, itu udah saatnya dibalik. Udah harus dibalik. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ini pertama selalu begini, karena dia mungkin minyaknya masih terlalu banyak. Iya. Mams, itu bagus. Wow, keren. Itu udah mulai bagus. Nah, ini minyaknya udah rata ini, dan sebenarnya minyak itu bukan sebagai dasar, tapi cuman sebagai ini aja, pelapis teflon aja. Jadi sedikit sekali. Jadi dilap supaya hasilnya mulus. Nah, Iya. ini contoh yang minyaknya masih ada dalam pan. Oke. Dia akan di dengan tisu. Udah dilap mungkin tapi belum maksimal aja. Ini masih ada Mam, sedikit minyaknya Mam. Oke. Oke, sebenarnya waktu yang maksimal
tuh 15 sampai 20 menit pendiamannya ya. Nah, buat moms kalau misalnya mau prepare dari malamnya juga nggak apa-apa. Jadi adonannya nih dibikin malam, pagi tinggal dipanggang. Tapi pastikan bahwa memakai baking powder yang double acting. Jadi pada saat besok pagi dipanggang dia tetap menghasilkan tekstur yang mengembang. Baik. Itu di luar lemari es aja, Pak? Apa? Didiamin semalamannya di luar lemari es? Di lemari es aja nggak di apa-apa. lemari es ya? Di lemari es Oke. aja. Jadi bisa di prepare dari malam ya. Iya. Gitu. Oh, dia dingin pun nggak apa-apa ya, nanti dimasak? Ada baiknya dikeluarin dulu sih sebentar. Dibiarin dulu gitu ya? Oke. Takutnya kalau dingin nanti konsistensinya berubah. Berubah? Oh, siap. Oke, Bu, ya. Buttermilk. Oh, buttermilk boleh, lebih enak, lebih enak. Sorry? Lebih fluffy. Iya, karena tingkat lemaknya lebih tinggi dia. Yes. Pertanyaan dari yang jam terbangnya banyak tuh beda berarti ya Pak Iya, Nike iya. ya? Dan rasanya juga beda. Rasanya juga lebih beda. enak pastinya. Iya. Cuman kan kadang kalau untuk di Indonesia untuk nyari buttermilk agak susah ya. Oh gitu? Iya, maksudnya untuk di kayak minimarket tuh susah. Yang Jadi kita jual cari ya? bahan yang lebih gampang ditemui. Siap. Tuh. Siapa yang sudah jadi nih anak-anak? Oh ada di paling belakang, keren. Oh hati, oh iya hati. Nah ini udah mulai mulus nih. Oh iya, warnanya udah mulai cantik itu ya. Ah coba lihat. Iya keren. Ini kamu yang masak sendiri tadi? Dibantu mama ya. Keren keren. Oke Mams, mungkin ada yang sudah berhasil, ada juga yang masih belum terlalu berhasil. Lumayan. Mungkin ada baiknya jangan terlalu lebar kali ya. Kita bikin kecil-kecil dulu ya. Iya. Mams, buat yang belum berhasil itu jangan berkecil hati. Jadi maksudnya memang adonan itu perlu didiamkan cukup lama ya, 15 sampai 20. Tapi kita nggak sampai 15 sampai 20 menit. Untuk pengembangan yang maksimal itu pendiamannya 15 sampai 20 menit. Oke. Jadi jangan berkecil hati karena memang kita karena durasi dan harus live Instagram. Iya. Jadi kita agak buru-buru. Tapi kalau si adonan ini didiamkan lebih lama lebih bagus. Lebih bagus. Bahkan Yes. menginap pun bisa sebenarnya. Oke. Nanti sesudah live ini selesai, Mami masih boleh diteruskan masaknya. Oke, Mami ada informasi untuk live kita bulan Oktober. Ada kabar baik, kita akan live tentang olahraga dengan salah satu orang tua siswa dari SDKT juga, yang memang dia adalah health enthusiast. Wah, mungkin Mami juga. Gak apa-apa. Oke. Nah, Oh iya. It's okay, nah Mam. itu serunya masak bareng anak kan. Iya. Jadi gini, kadang nggak selalu berhasil, kadang nggak selalu rapi, berantakan. Betul, betul. Tapi itu justru malah jadi Bondingnya itu malah ya Pak ya? gitu, si anak nanti Ngebersihin, atau ngebantuin. betul. Atau misalnya jadi hal-hal yang lucu kan. Betul. Akhirnya jadi ketawa. Jadi ketawa. Nah itu masa-masa bonding itu yang valuable banget menurut saya. Dan itu didapatkan saat kita cooking bareng Pak ya? Yes. Seru Jangan sekali. dimarahin. Jangan dimarahin Mam kalau kejadian something kayak tadi. Justru itu memori yang kita ciptakan bareng sama anak-anak. Iya, nanti kita akan ada live lagi bulan Oktober tentang kesehatan, olahraga, dan bela diri. Mungkin Pak Niki kenal orangnya Pak? Siapa tuh? Oh ini. Marcelino. Iya, langsung kesebut namanya. Oke, kita tunggu bulan Oktober dan nanti kita akan adakan lagi live selanjutnya tentang cooking. Semoga waktunya cocok dengan Pak Niki juga. Oke, ini untuk fillingnya saya kasih buttercream yang ini Iya. dan keju. Nah kejunya kalau punya parutan yang kayak gini lucu nih. Jadi dia aja hasilnya akan lurus-lurus. Dia jadi apa? Semacam kayak rambut-rambut gitu ya Pak ya? Iya. Namanya itu apa Pak pisaunya? Parutan keju. Parutan keju. Oke. Saya terakhir lihat pisau kayak gini di TikTok tadi Pak. Gara-gara mungkin udah ngomongin tentang ini, akhirnya keluar di TikTok
video-video memasak kayak gini. Ini ternyata alatnya ya. Jadi untuk toppingnya itu disesuaikan sesuai selera aja ya. Ya. Nggak harus melulu kacang merah. Bisa macam-macam. Kalau yang Bapak tahu anak-anak lebih suka topping apa nih, Pak? Anak-anak lebih suka coklat. Coklat biasanya. ya. Strawberry ada juga Oh, ya? coklat strawberry bisa. Ya. Dan itu gampang banget untuk isiannya ditemuin di bahan-bahan toko bahan kue ya. Biasanya juga lebih murah karena dia biasanya kiloan ya. Kiloan. Oke. Jadi dan variasinya banyak banget. Mau selai strawberry, blueberry, kacang, Ya. srikaya, coklat juga berbagai merek. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak Berarti sekali. seperti selai-selai roti ya? Pada umumnya, Pak ya? Iya. Oke. Selai rute pada umumnya apa di supermarket kan biasanya udah Botolan kecil. Itu kadang kurang cukup dan cukup mahal Oh. untuk bikin banyak. Betul. Jadi lebih baik yang kiloan gitu ya? Kiloan di toko bahan kue dan itu rasanya juga malah lebih premium. Lebih premium. Wow, harga murah lebih premium rasanya, Mami. Bisa beli di toko kue khusus yang kiloan. Kenapa? Oh. Ini apa? Coba. Oh, iya. Kamu bikin apa? Ya, untuk teman-teman yang sedang nonton live di YouTube ataupun di Instagram, bila mana ada pertanyaan silakan. Mau bertanya tentang panikinya, tentang panikinya, atau tentang sekolah silakan. Nanti yang ada pertanyaan akan kita bantu jawab, akan saya bantu jawab, baca, nanti akan dijawab oleh yang Bapak Ibu tanyakan. Oke, kita lihat. Ada siapakah yang bertanya? Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Nah, ini Mams lihat saya udah bikin dua. Yang satu adalah keju. Wow. Keju dengan buttercream, yang satu lagi coklat. Terserah Mams ya, mau dikasih isi apa. Kalau kurang isiannya saya banyak banget, nanti minta ke saya aja. Ya. Kalau aku kepikirannya masukin kayak ginian tuh coklat-coklat pakai semacam kayak ginian, Pak. Enggak ya ternyata kalau Bapak ya. Nanti kurang tebel ya. Oh, iya kalau gini untuk meratakan berarti ya. Ratakan aja. Siap. Untuk ngoles ya. Ketahuan ya jam terbang masaknya nggak ada. Oh, jadi gunanya plastik ini supaya dia bisa lebih tebal seperti itu ya. Bisa lebih tebel. Iya. Kenapa? Kebanyakan susu. Mungkin nggak tuh, Pak? Tadi sempat lupa ya telurnya ya? Oh, Oh ya. Oh, Kak. Ya, itu dia. Nah, ini Mam, jadi kalau misalnya komposisinya sesuai dengan resep yang dibagikan, itu pasti hasilnya bagus. ya. Nah, ketika ada kayak ya sedikit accident kayak misalnya tadi telurnya jatuh, akhirnya komposisinya telurnya kurang ditambahkan air, itu akan merusak teksturnya. Jadi pastikan resep sesuai dengan yang dibagikan. Iya, berarti komposisinya juga ternyata berpengaruh sekali Bapak Lebih Ibu. encer, nggak apa-apa. Nanti bisa diulang, aku akan share juga ya, minta Miss Hotma ya resepnya ya. Ya, resepnya nanti kita minta ke Miss Hotma. Nggak apa-apa Miss. Saya juga setiap kali membuat resep pasti ada gagalnya kok. Gitu. Jadi nggak selalu melulu kita berhasil Iya. mentang-mentang udah jago itu enggak. Ada aja gagalnya. Kadang yang sudah memang lama berkecimpung pun masih sering Masih gagal. juga. Jadi jangan jangan khawatir. Jangan khawatir. Bahkan untuk sekelas paniki aja masih sering ngalamin gagal masaknya nih. Tapi jangan gampang menyerah. Oke. Nah, itu kuncinya. Itu values-nya juga yang kita dapatkan ya. Ya. Oh, huruf H. Telur. Oh iya. Iya, kita coba lihat di live Instagram. Apakah ada? Wah, kayaknya enak nih. Wah. Nanti kalau mau nyoba silakan Bapak Ibu. Siapa tahu ada dari mami-mami sini yang kelebihan masak bisa diminta. Oke. Atau mungkin dapat ide juga kapan-kapan kita mungkin ke depan akan buat basar, yaitu masakan dari mama-mama dan anak-anak akan kita jual juga untuk pada peserta yang datang di bazar nanti. Kalau setuju boleh ketik setuju di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita lihat cara membuat toppingnya, isinya. Nah, yang
minta saya ya. Ya, ada yang mau topping ada disediakan oleh Paniki. Udah mau usah masukin plastik segitiga lagi. Ada yang Oke. mau topping? Sudah jadi siapa? Bisa ambil ke depan, Mams. Ya, nanti gantian aja ya. Iya. Siapa yang suka coklat? Nih ada topping coklat, ada topping keju, ada topping apa, Pak? Ini buttercream buat si kejunya. Oke. Oke, Mam, sudah jadi ya, Mam. Ini dia. Yeay. Oke. Wah. Ya. Duduk. Wah, huruf R. Siapakah itu? Yes, Wah, inisial nama ya. ikan. Keren, keren. Ini ide bisnis nih buat makanan dari Wah, huruf. iya, tapi nggak apa-apa, it's getting better sih actually. Ya, cuman memang komposisi harus tetap diperhatikan ya. Oke, ada tips lagi nih buat Mams yang ada di sini dan adik-adik. Sebenarnya untuk loyang pancake itu ada yang khusus, dia ceper, dia jadi nggak ada lapisan tingginya. Nah, itu lebih mudah untuk pengangkatnya. Oh. Itu juga nggak terlalu mahal kok, ada di supermarket ataupun di toko bahan kue. Nah, tapi pastikan dia teflon dan untuk besarannya disesuaikan dengan ukuran yang kita mau buat. Iya. Gitu. Jadi juga kalau misalnya loyangnya kecil, jangan buat terlalu besar. Nanti kita akan kesusahan pada saat ngebaliknya. Iya. Ya, finally. Akhirnya. Ade, ini mana adenya? Sini. Mana? Yuk. Bikin lagi deh. Oh. Oh, yang pakai kita. Oh, tadi dikasih. Oh, iya, iya. Oke. Oke. Punya kamu mana? Ayo dipresentasikan. Bawa Ayo. ke depan. Sini, Kak. Bawa ke depan. Mau pakai topping, mau nggak pakai topping nggak apa-apa. Iya. Biar dinilai sama Paniki. Ya. Satu aja. Nah, ya, sini. Sini. Kak. Siapa namanya? Siap. Oke. Wah, ini bentuk apa ini? Aku kira brokoli. Oh, bukan. Nah, sekarang Weasel namanya ya? Namanya siapa? Weasel cobain. Hazel. Hazel cobain. Makan. Coba makan Hazel. Makanan masakan kamu sendiri, kamu harus cobain. Ya. Belum Oh, dimakan makan udah lagi. enak. Makan dulu dong. Enak nggak? Enak? Enak? Nah. Oke. Iya, gambar bunga ya itu ya. Hebat. Kamu buat gambar apa lagi? Bentuk apa lagi? H. Aha. Hati juga. Oh, karena H itu inisial Bikin nama aja. kamu ya? Iya, dan bola. Dan bola. Oh, oke. Iya. Nah, enak ya berarti ya? Kamu suka? Oke, mantap. Suka? Ya udah. Iya. Sekarang kamu boleh balik lagi. Pasang lagi maskernya ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau saya rekomennya untuk vanilanya lebih suka pakai vanilla ekstrak ya, yang berupa liquid, berupa cair. Oke. Biasanya rasanya juga lebih nggak artificial. Nggak artificial. Nggak artificial. Oke, nggak biasa ya. Nah, Iya. tadi mungkin ada sebagian yang pakai vanilla bubuk, Oke. nggak apa-apa, bisa juga. Yang penting dia bisa menghilangkan bau telurnya, bau amisnya, gitu. Fungsi vanila itu justru itu ya. Ya, menambah aroma Menambah pada aroma masakan yang kita masakan. buat. Oke, Bapak Ibu. Iya, untuk teman-teman yang nonton Nah, live, cukup ya. kita akan live Direkam. lagi. Tapi untuk yang di onsite masih boleh diteruskan. Oke, 5 menit ini saya akan sedikit sampaikan kembali. Ada 5 benefit untuk penerimaan siswa baru 2023-2024, Mami Papi, untuk sekolah Tirta Marta BPK Penabur, Pondok Indah dan juga Cinere. Manfaatkan 5 benefitnya apa aja? Coba dites. Coba yang tahu 5 benefit selain early bird ya, boleh diketik di kolom komentar baik YouTube ataupun di Instagram. Apa? Ada GKI membership. Apa lagi? Sibling ada 2. Sibling apa aja? Ayo. Existing, hebat. Apa lagi? Up? Ya, kebersamaan ya. Ya? Ya, yang
Siswa berprestasi hebat. Terakhir. Apa? Alumni reward. Yes, betul sekali, Mam. Segera manfaatkan, klik link yang ada Nih Mams, di bisa pakai ini kalau mau. profil sekolah Instagram Ini Sekolah tadi. Tirta Marta BPK Penabur untuk dapatkan link WhatsApp-nya, pilih jenjang Apinya yang kecil aja, dituju, Mams. langsung chatting dengan teman-teman, sahabat-sahabat sekolah, guru, karyawan yang ada di belakang layar. Tanyakan tentang 5 benefitnya dan bagaimana cara mendaftarkannya. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan, kita akan. Iya, ada yang sudah menjawab. Bagus sekali, keren. Berarti hafal ya 5 benefitnya apa. Oke, Ethan, sini Ethan. Saya sini. Oke, ayo ke depan. Apa? Kitten. Ethan. Oh, namanya Ethan. Ethan. Wow, suka Ethan makan. Ethan suka keju apa coklat? Ethan makan. Oke. Coklat aja. Coklat apa keju? Keju. Oke. Wow. Nah, nih Ethan. Ayo. Makan. Kamu sukanya foto kayaknya. Oke, ayo. 1, 2. Wow. Coba reviewnya gimana? Nah, ini kalau mau lihat teksturnya ya. Nah. Seperti ini. Oke. Iya. Nah, Kejunya melimpah nah ya, ini Pak buat ya? Ethan, bawa ke sana. Ya. Yes. Say apa, Ethan? Sama-sama, Yes, Ethan. Keren. Buat Oke. Mami yang di sini ada pertanyaan kah? Siapa buat sampai 5 dorayaki? Kamu sudah? Keren banget. Lu lebih malah ya. Bagus yang banget. suka bonding sama ibu mamanya sini, siapa namanya anaknya? Mami baju orange. Oke. Ya, Mam. Oh, Oh, anaknya. Ya, sekarang. Oh, Mams yang ke depan. Oke. Iya, kita masih ada 3 menit lagi, Mams. Apa Mams ya? Iya. It's okay. First trial, nanti lama-lama jago. Silakan, Mam. Oke, Mams. Ini Mam, aku mau kasih Mams. Ini yang anget. Oh, Iya, hati-hati wow, panas. Panas. Tapi malah justru enak, Mam ya. Nah, ini Oke. masih polos nih, Mam. Kalau tangan yang udah tingkat dewa, Dewa ya. kan beda nih. Beda. Lihat nih kalau ibu-ibu ada yang warnanya kayak gini nggak? Pasti susah kan? Warnanya cantik banget ya, Oh, Mam. bisa. Beda tangannya beda. Lama-lama bisa Oke, Mams. kalau Iya. dipegang Apa Fluffy. namanya? Fluffy. Ini Oke. adonan yang ini loh, yang barusan kita buat. Bukan yang lama. Ya, tadi pagi. Yang tadi. Baru dibuat. Yang barusan kita mulai ini adonannya. ya ini kalau dipegang Fluffy ya. Enyoy Ya, kalau kata jadi orang ya. memang paling penting, memang momen yang paling penting itu didiamkan juga, tahap yang paling penting juga. Iya. Gitu. Jadi itu mempengaruhi sekali. Oke. Boleh dibuka masker dan dicoba dan beri review. Kalau zaman sekarang review. Harus di review. nih ya. Gimana, Mam? Kalau aku bilang ya, Aha. gulanya ini udah pas. Gulanya pas. Soalnya kenapa? Soalnya kan ini kan jangan terlalu manis ya. Oke. Karena kita kan mau masukin ada kacang merah. Iya. Kacang merah sendiri dia udah pasti ada gulanya. Betul. Nah, Buttercream, buttercream. terus ada cheese. Ada Betul. cheese. Di mana-mana meskipun itu dibilang asin, Hmm. tetap aja masih ada Pasti kesamaan ada gula-gulanya, iya. Setuju. dan cocok. Apalagi kalau udah dimasukin coklat ya. Coklat. Manis banget. Favoritnya anak-anak ya. Iya. Betul, betul. Jadi ininya base-nya ini aja udah Udah mantep ya. mantap. Terima kasih Mams. Nanti coba di recook ya di rumah. Mudah-mudahan bisa jadi. Ini mungkin anakku yang SMP nanti. Iya. Oh gitu. Oke. Kadang-kadang dia tuh bikin pancake, dia Hmm. masak. Nanti nih jangan dia aja yang aku suruh. Bisa. boleh. Sarapan besok sebelum terima rapor. Yes. Oh iya, besok terima rapor. Bagi rapor. Iya iya. Mungkin urusin nomor 1 aja. Betul. biar- Jangan lupa di foto tag Pak Niki dan Sekolah Tirta Marta juga ya. Siap, bener ya Mams. Oke, ditunggu. Thank you, Thank you, Mom. Yes. Oke, untuk live Instagram kita akan selesai dalam 1 menit. Terima kasih sahabat Sekolah Tirta Marta BPK Penabur sudah menyaksikan Ini. dan juga di YouTube. Kita akan ketemu lagi di live selanjutnya. Untuk mami-mami masih boleh diteruskan. Oke, semua sahabat bersama Pak Niki. Salam sehat, sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Bye bye. Yes. Ya. Tadi ada di live-nya. Ethan. Dah, beres-beres.
Thank you ya Pak ya. Oh, sama-sama. Nggak ada Bapak, aduh nggak kebayang deh. Kita nggak punya ini Pak. Eh, Ini bawa lagi. belum beli. Kalau aku punya sendiri sih, cuma kalau buat yang punya sekolah belum ada. Iya. Ini aja, Mam. Ini, Mam. Nggak apa-apa, tapi ini Ini aja nih, kalau mau. Ini soalnya keren keren. Aku lihat dari sininya kan, keren soalnya. Heeh. Thank you, thank you. Ah. Mungkin feelingnya? Oh, Saya bawa di belakang dulu. Oke. Bukunya bawa ambil aja. oke. Nggak apa-apa. Iya. Ini saya lupa. Nih. Saya bawa Bapak dampingin Pak. Feelingnya? Coklat. Oke ya Pak ya. Mau coklat? Oh ininya. Oke. Thank you ya Kak. Sudah bantu. Ya. Oh. Oh gitu. Ini YouTube berarti udah cut juga. Ya sekalian iya ya. Boleh. Nanti kasih ke papanya nih. Kakaknya. Isi ya. Tangan kiri. Oh, ini juga. Taman kan berisi. Oh karena pakai topping ini ya. Ya. Aman. Ini YouTube udah selesai kan? Oh, pakai coklat. Iya iya. Oh, memang base pancake sebenarnya. Ada yang mau coklat? Ada yang mau coklat? Oh, mau. Oke. Oh, banyak. Oke, dah. Mana? Mau coklat? Yang mana? Yang ini? Ya. Ngaruh sih. Iya. Iya. Ada, oh iya, ada baiknya sih yang tebel teflonnya. Ini agak tipis. Nah. Ya, ada baiknya teflonnya itu yang tebel ya. Ya mungkin yang sekarang tuh tipis, jadi nyerap panasnya terlalu cepat dan dia akhirnya ya berpengaruh pada hasil akhir. Ya kalau tebal nih, apa ya? Buttercream. Ya. Banyak yang jadi. Keren. Ntar di rumah praktik lagi. Mau keju? Lagi lah, lagi dikit lagi. Ya. Oh, powder sugar ya. Tuh. Kasih maple syrup ya. Waduh, mantep. Itu adonannya. Empah.
Boleh dong. Oh, mau minta keju boleh? Sebentar ya. Sayang sini, sayang. Oke, Bu. Siapa namanya? Mateo ya? Kurang banyak. Foto, ayo dong. Eh, sini aja, sini. Ya. Yuk. Ethan kelas berapa? Oh, 5. Siap, silakan. Thank you. Iya. Siapa? Ayo, sini, Seng. Sini, Seng. Oke. Ini udah bagus, udah almost. Oke. Sama-sama, Ibu. Yes, rekamin, yes. Wah, bagus. Mams, jangan kalau misal punya mams nggak se-fluffy atau sengembang punya saya, itu karena kurang lama aja didieminnya. Ya, kalau didieminnya lebih lama pasti bisa kayak gini kok. Sana dong, Seng. Sana. Oke. Iya. Yuk. Oh. Wah. Waduh. Waduh. Mam. Lihat. Lihat.
Eh, ayo. Ya. Sa- Tuh warnanya udah mau cantik kok. Warnanya udah mau cantik. Mm-mm. Tapi kurang kembang kan karena udah didiemin terlalu lama. Oke. Dah beresin. Ya udah. Ini aja paling. Ada yang mau adonannya? Lumayan. Kita kalau masak keluarin dulu 20 menit baru masak.